Selamat sore anak-anak, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya pada praktek pembelajaran komputer akuntansi dengan menggunakan software Mayop versi 18ed. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai entry transaksi penyesuaian. Nah, pada soal kasus yang sudah kita miliki, PT Arekanaya Komputer, terdapat dua dokumen transaksi untuk transaksi penyesuaian, yaitu dokumen transaksi nomor 7 dan nomor 8. Sekarang kita akan masukkan dokumen transaksi nomor 7. Langsung kita buka filenya, open, Arekanaya open, oke, oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita baca di dokumen transaksi nomor 7, yaitu bukti memorial. Itu adalah telah diterima rekening pengeluaran dari Bank Mandiri, di mana kalian disuruh membuat laporan rekonsiliasi bank. Nah, laporan rekonsiliasi bank itu kita buat lewat menu banking pada submenu rekonsil account. Oke, jadi kita buka. Nah, laporan rekonsiliasi bank itu sendiri fungsinya itu adalah untuk mencari berapa saldo sebenarnya dari rekening kita di bank per tanggal 31 Desember 2019. Nah, jadi kita akan mencari berapa saldo yang sebenarnya menggunakan data rekening koran yang diberikan oleh bank maupun mencocokkan dengan catatan keuangan yang kita miliki. Nah, jadi kemungkinan ada transaksi yang masuk di bank tapi kita belum mencatat. Nah, dan ada juga transaksi yang sudah kita catat tapi di bank belum masuk. Jadi banyak hal yang akan terjadi. Nah, itulah fungsinya kalian membuat laporan rekonsiliasi bank. Nah, secara manual mungkin kalian sudah belajar di kelas. Nah, di sini kita akan belajar cara membuat rekonsiliasi bank menggunakan program Mayop. Nah, setelah kita buka rekonsil account-nya, tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita ganti menjadi kas di bank, itu yang akan kita rekonsil tanggal 31 Desember 2019. Oke, nah seperti ini tampilannya. Ada 3 transaksi yang sudah masuk ke sana. Nah, dari bukti memorial tertera bahwa jasa giro dan beban administrasi bank itu belum masuk. Nah, jadi kita masukkan itu dulu. Yang pertama lewat ini bank entry. Nah, kita masukkan servis charge-nya, artinya beban administrasi bank jumlahnya sebesar 5 juta. ID-nya gunakan BM 12.2. Tanggal expense account-nya itu adalah pada beban administrasi bank. Nah, ya sudah. Ini pada pendapatan jasa giro. Itu jumlahnya sebesar, jumlah bersihnya saja yang dimasukkan. 6.500.000 di sini BM. Nah, income account-nya pendapatan bunga. Nah, bisnya yang digunakan itu adalah pendapatan bunga. Ya, tidak ada pendapatan jasa giro di sini, jadi kita gunakan ini saja. Pendapatan bunga, diskon, tidak. Di sini bisa kita ketikkan beban administrasi bank. Kemudian di sini ada jasa giro. Oke, kalau sudah record, nah sudah masuk di sana. Nah, jadi saldo bank kita itu berjumlah sebesar 85.500.000. Oke, nah kalau sudah bisa di rekonsil. Nah, udah. Kalau sudah selesai di rekonsil, ini bisa kita close. Out of balance-nya sudah 0, artinya tidak ada transaksi yang belum masuk ataupun yang belum tercatat.
Ini bisa kita close. Setelah selesai memasukkan penyesuaian yang pertama atau bukti memorial yang pertama, sekarang kita masukkan bukti memorial yang kedua. Itu untuk memasukkan penyesuaian penyusutan dan hutang beban. Untuk masukkan transaksi itu kita menggunakan menu record journal entry. Oke, record journal entry itu masukkan jurnal umum. Tanggalnya kita gunakan tanggal 31 Desember 2019. Memonya itu adalah penyesuaian Desember 2019. Yang pertama itu adalah untuk penyusutan. Untuk mencatat penyusutan, beban penyusutan atau beban depresiasi itu ditaruh di debit sebesar 2 juta. Kemudian kreditnya itu adalah akumulasi sebesar 2.400.000. Kemudian berikutnya ada gaji, beban upah dan gaji itu sebesar 6 juta. Kemudian di sini ditampung di hutang beban. Ya, berikutnya itu adalah tagihan listrik dan telepon. Beban listrik dan telepon sebesar 800.000 tambah 500.000 1 juta 300. Karena jadikan satu akunnya, kita jadikan satu juga. Ini catat di hutang beban. Nah, jadi seperti itu caranya mencatat untuk bukti memorial pada dokumen transaksi nomor 8. Ya, nomornya ini bisa kita ganti jurnal di sini menjadi DM 12/4. Oke, silahkan dilihat dulu jurnalnya seperti apa. Nah, seperti itu tampilan jurnalnya. Itu adalah record journal entry. Nah, kalau sudah semua terrecord, out of value-nya sudah 0, ini bisa langsung kalian record. Simpel ya, mudah sekali memasukkan jurnal penyesuaian. Jadi seperti itu, kalian tinggal masukkan data-datanya dan angka-angkanya, akunnya, debit dan kredit. Nah, jadi sampai di sana dulu untuk pertemuan kita kali ini, membahas input transaksi jurnal penyesuaian. Nanti akan kita lanjutkan minggu depan pada materi berikutnya, yaitu mencetak laporan keuangan. Sampai berjumpa kembali. Selamat siang.